Mari kita dudukkan hati dan pikiran kita, arahkan kepada Tuhan, mengakui bahwa pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan serta pembelaan kita hanya dari Dia, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang kepadanya kita beribadah saat ini. Kita dasari ibadah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebangkitan-Mu yang membangkitkan kami untuk semangat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan yang memuji Engkau dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom yang diberkati Tuhan, melambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik buat kita. Here we go. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Saudara semuanya mari bangkit berdiri. Tuhan kami cari, ingin turun maksud-Mu. Tuhan curahkanlah kasih dalam hati umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu.
haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat caraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat Yesus di jalanku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat caraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku lompat bagimu. Yesus dari dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan telah naik ke surga dan memberikan kuasa buat kita. Amin. Yang terima kuasa oleh Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Kau diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, melanjutkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar kemuliaan-Mu, Engkau periksa hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kebenaran. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja, Kau Raja. Diberi kuasa Raja mulia, selalu bermusuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, cepat jadi lawan. Bila Allah bersamaku, cepat jadi lawanku. Sungguh besar kemuliaan-Mu, Kau periksa hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kebenaran. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja, Kau Raja. bersamaku, cepat jadi
Bapak. Lebih sungguh lagi katakan lawanku sungguh besar dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus beraya, ku bersorak berayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Makasih, lingkupi kami Tuhan Yesus, kuduskan kami, layakan kami ya Bapa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari nyanyikan Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Engkau di tempat yang hati. Ku dekir
layak disembah, Kau layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari sembah Dia. Tempat yang maha tinggi tercurah bagi kami. Haleluya. Yesus, Yesus Kau pulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik buat kami. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebangkitan dan istimewanya Tuhan hari ini. Kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap kami ini adalah kemenangan besar Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Untuk setiap firman-Mu yang akan hamba-Mu taburkan Tuhan. Ini berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah kuasa ilahi Tuhan yang melingkupi tempat ini Tuhan. Yang melingkupi setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami memahami, mengerti firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Ya, ada satu berita baik. Kalau dahulu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Tuhan memberikan janjinya. Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan berjanji bahwa akan ada penebusan, bahwa Tuhan akan memberikan pengampunannya. Tuhan akan mengampuni setiap dosa kesalahan. Dan selama tidak hanya 2000 tahun, bahkan sekitar 4000 tahun kemudian, setelah janji Allah kepada Adam dan Hawa itu digenapi dengan Yesus datang ke dunia. Dia lahir dan mati buat setiap kita. Itu janji Allah yang digenapi. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau sekarang kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Ke surga. Ada satu janji Yesus. Selanjutnya di PowerPoint selanjutnya. Ya. Janji Yesus. Ini perkataan Yesus sendiri sebelum Yesus terangkat ke surga. Ya, poin berikutnya Andre. Dikatakan begini, perkataan Yesus sendiri di ayat yang ketiga, itu dikatakan bahwa Dia akan datang kembali. Banyak orang yang karena sudah terlalu lama, sudah 2000 tahun yang lalu, dulu rasul-rasul juga ngomong bahwa Yesus akan datang. Sampai sekarang mana buktinya? Banyak orang yang tidak mau lagi percaya bahwa Yesus itu akan datang kembali. Saya nggak tahu apakah
cerita tentang superhero, Superman yang bisa terbang begitu, itu ingin menawarkan hati kita, ingin mengatakan, itu hanya dunia khayalan aja kok, yang bisa terbang dan bisa kemana-mana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kalau hari ini kita memperingati Yesus sedang naik ke surga, itu bukan berarti bahwa Yesus tidak akan datang kembali. Kalau firman-Nya mengatakan kepada setiap murid-murid bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita, perkataannya sama ketika firman-Nya menolong setiap kehidupan kita. Kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu betapa ajaibnya Yesus, betapa firman-Nya begitu kuat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di ayat yang ketiga dikatakan begini, bahwa Yesus akan datang kembali. Katakan, Yesus datang kembali. Yesus datang kembali. Dia akan menjemput engkau dan saya. Amin. Kita boleh dilemahkan dengan perkataan orang-orang yang tidak mempercayai Yesus. Itu hanya khayalan. Atau mungkin sedang dilemahkan oleh masalah dan pergumulan setiap kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa janji itu ada di dalam setiap kita. Bahwa janji itu sedang digenapi di dalam setiap kita. Poin berikutnya dikatakan begini. Ya, poin berikutnya Andre. Bahwa Yesus di ayat yang kedua dikatakan, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Amin. Dia tidak hanya sudah pulang kembali, Bapak, aku sudah pulang, aku sudah melakukan tugas-tugasku Bapak. Aku sudah melaksanakan tugasku, aku sudah menderita di dunia, aku sudah lahir di dunia, aku sudah mati di kayu salib, aku sudah bangkit, aku sudah mengalahkan. Saatnya aku refresh di surga lagi, aku santai-santai. Tapi firman Allah mengatakan, aku sedang menyediakan rumah bagi setiap kita. Amin. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang kepada Tuhan, percayalah bahwa Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Tuhan tidak hanya sedang santai, sedang duduk di kerajaannya yang kekal, di rumah Bapa yang kekal, tidak. Tapi Dia sedang memproses setiap kehidupan kita. Rumah dalam kehidupan kita, artinya apa? Kita sedang diproses jalan hidup kita. Kita sedang diproses dalam kehidupan keangkuhan kita. Kita diproses dalam pergumulan hidup kita. Kita diproses dalam kita berteman dengan orang. Kita diproses dengan ketika kita ada masalah di dalam keluarga kita. Inilah proses kehidupan kita. Ketika kita nanti akan terima tempat di surga. Inilah proses kehidupan kita. Karena proses kehidupan kita yang ada di dunia ini menentukan tempat apa yang akan kita terima nanti di surga. Tuhan sedang menyediakan rumah buat setiap kita. Ketika kita dilahirkan di dalam dunia, proses kita menjadi seorang bayi, proses kita menjadi seorang kanak-kanak, proses kita bertemu dengan banyak teman, proses kita ketika kita harus menghadapi masalah pergumulan, inilah proses kehidupan kita. Bagaimana kita akan menempati rumah yang disediakan oleh. Saya yakin apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang akan menentukan kasih karunia kita. Apakah kita mempunyai tempat di sana atau tidak?
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan rumahnya di surga. Begitu setia, begitu luar biasa ketika masih muda. Tapi ketika mengalami pergumulan hidup di akhir hidupnya, ketika mengalami kepahitan hidup, mereka akhirnya tidak mempercayai Tuhan lagi. Sehingga rumah yang sedianya untuk kita akhirnya terbengkalai di surga. Apakah kita akan melihat rumah kita yang terbengkalai di surga? Ataukah kita akan melihat rumah yang indah yang Tuhan sedang sediakan di dalam setiap kehidupan kita? Tuhan yang menentukan rumah kita di surga. Tapi kitalah juga yang menentukan apakah kita mau menempati rumah kita atau membiarkan rumah kita di surga ini tempat yang kosong dan tidak pernah ditempati oleh kita. Sangat-sangat mengerikan. Poin yang selanjutnya dikatakan Yesus akan membawa kita ke tempat itu. Firman Tuhan di ayat yang ketiga, coba Andre dibukakan. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Firman Tuhan jelas. Tuhan tidak hanya datang ke surga. Tuhan tidak hanya menyediakan, tapi mengatakan ketika rumah itu selesai, Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali, akan menjemput kita. Suatu ketika, Dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dia akan datang bersama orang-orang kudusnya, menjemput setiap kita. Tapi ada suatu ketika rumah kita sudah selesai, Dia akan datang secara pribadi, lepas pribadi. Dia mengatakan, hai anakku, sabarlah engkau, marilah datang kepadaku. Banyak orang yang tidak bisa bersama-sama menikmati ketika Yesus datang kembali. Tapi bukan berarti dia tidak dijemput oleh Tuhan untuk ditempatkan di rumahnya yang kekal, rumah yang sudah disediakan. Kalau ayat ini mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan sangat rindu loh. Tuhan tidak mengatakan, aku sudah capek menyediakan rumah bagimu, udah sok tempati. Tapi kerinduan Tuhan yang terutama dikatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan ingin setiap kita, di mana Yesus berada, kita pun berada. Amin. Di mana Yesus berada, kita ada bersama-sama. Setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat kita di surga nanti. Dan apa yang Tuhan kerjakan di surga, kita akan melihatnya. Amin. Poin selanjutnya dikatakan begini. Malaikat juga mengatakannya. Dalam Kisah 1 ayat 9 dan 11 dikatakan begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupunnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Malaikat pun mengatakan PowerPoint yang lain, Andreas. Ya, dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Yesus mengatakan, dan malaikat pun mengatakan, berapa banyak malaikat yang mendatangi nabi-nabi, baik itu Gideon, baik itu nabi, siapapun yang didatangi oleh malaikat, dan itu terjadi bagi mereka. Malaikat pun mengatakan kepada setiap murid-murid Yesus bahwa Yesus yang datang ke surga akan datang menjemput kita. Poin yang terakhir, poin selanjutnya, Andre. Berjaga-jagalah di dalam Lukas 21 ayat yang ke-34 dan 36. Mari kita baca, Andre. Mari poin ayatnya ditampilkan. Lukas 21 ayat yang ke-34 dan 36. Dikatakan begini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat yang ke-35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi ini, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Tuhan jelas, dikatakan begini, yuk kita berjaga-jaga, jangan mau ditipu oleh masalah pergumulan yang kita hadapi, ditipu oleh orang-orang yang tidak percaya sehingga mereka membuat sesuatu orang yang luar biasa, yang bisa terbang, yang bisa seperti Tuhan Yesus yang bisa naik ke surga. Jangan kita ditawarkan hati oleh itu. Tapi seperti bulan itu dikatakan, selanjutnya dikatakan begini. Janganlah kita sampai tertidur. Karena kita sudah memperingati beberapa kali. Tahun kemarin juga memperingati Yesus naik ke surga. Tahun yang lalu juga memperingati. Sehingga kita tertidur. Sehingga kita mengatakan, oh ini hanya satu euforia. Ini hanya satu sukacita aja. Kita merayakan bahwa Yesus itu naik ke surga. Sehingga kita dinina-bobokkan oleh iblis. Sehingga kita tertidur. Tapi supaya kita tidak tertidur, yuk kita mau berdoa dan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan sudah jelas di minggu kemarin. Doa itu bukan mantra. Doa itu bukan sesuatu kata-kata yang mujizat yang kemudian ketika kita berdoa amin itu terjadi. Tapi doa itu adalah relasi yang kita bangun dengan Allah. Yang membuat kita enggak tidur. Makanya berapa kali kita mau berdoa kepada Tuhan? 1 kali sehari? 2 kali sehari? 3 kali sehari? Kalau namanya relasi, itu tidak terbatas oleh waktu. Kita bisa berdoa kapanpun juga. Kita bisa berdoa setiap waktu, setiap saat kita berdoa. Kita bisa merenungkan firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Kita tidak dibatasi karena kita sebagai orang yang sangat-sangat sibuk. Orang yang sangat-sangat padat pekerjaan kita. Tapi katanya relasi. Dalam setiap langkah pun kita bisa berdoa. Dalam ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa. Kita menanyakan, Tuhan, sanggupkah aku melangkah hari ini bersama dengan berjalannya waktu? Tuhan, aku hanya sanggup berjalan hari ini kalau Engkau ada bersama-sama dengan aku.
Ini namanya relasi. Tuhan, benar nggak aku berjalan di sini? Tuhan, benar nggak aku mengambil keputusan yang seperti itu? Tuhan, tolong beri aku hikmat, beri aku bijaksana, supaya setiap apapun yang aku katakan kepada orang yang aku temui, setiap aku katakan kepada orang yang sangat menjengkelkan, kemudian kepada setiap orang yang tidak tahu siapa, aku bisa menjadi berkat bagi orang itu atau tidak. Itu namanya relasi kita kepada Tuhan. Kita tidak mengambil tindakan sendiri, kita tidak asal ngomong, kita tidak asal menyakiti orang lain, kemudian kita baru berbalik kepada Tuhan. Tolong Tuhan, supaya dia nggak sakit hati. Tuhan, tolong Tuhan, tutup bungkus Tuhan dalam doa. Tapi sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita melakukan tindakan apapun, kita bisa ngomong dengan relasi kita, yaitu Yesus yang Tuhan bagi kita itu. Tuhan, ini patut nggak sih aku akan berkatakan itu kepada orang? Dapat nggak aku menjadi berkat bagi? Kalau kita nggak tahu, kita renungkan firman kembali. Poin selanjutnya, jangan kita merasa bahwa dia naik ke surga itu sudah selesai. Kemudian kita belajar untuk tidak peka kembali kepada Tuhan. Kemudian kita bisa melakukan apapun, segala macam dosa kita bisa lakukan. Saatnya buat setiap kita, sekecil apapun dosa yang ingin kita perbuat, kita mau tolak itu. Kita mau singkirkan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa perkataannya, bahwa dia akan datang kembali, bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita. Itu bukan main-main. Poin yang terakhir, yuk kita mau melayani satu dengan yang lain. Kenapa kita harus melayani satu dengan yang lain? Artinya kita ini masih terjaga dan terbangun. Orang yang tertidur itu nggak bisa ngapa-ngapain selain hanya bermimpi, selain hanya mengigau, selain hanya mendengkur dan menarik nafas dan membuang nafas. Itu hanya ciri-ciri orang yang tertidur. Tapi orang yang bangun, dia bisa melayani satu dengan yang lain. Yuk kita mau melayani, baik itu di tengah keluarga kita, baik itu di gereja Tuhan di tempat ini. Terbuka sangat luas. Sebelum Yesus menjemput kita, baik itu menjemput secara pribadi, lepas pribadi, maupun dia datang kedua kali di awan-awan permai bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, bersama malaikat-malaikatnya, dan kita bisa terbang menyongsongnya. Kita siap apapun juga, dengan kita selalu sadar untuk kita bisa melayani dan mengasihinya. Mari seluruh pemain musik, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang hari ini datang kepada kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, ini adalah satu sukacita kepada kami. Ini adalah satu sukacita kemenangan buat setiap kami. Tapi kami Tuhan ingin mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tampil. Bagi rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi, Hosana.
derajatku yang dulu ditata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Sekali lagi kita nyanyikan. Kau layani sembah, Kau layak disembah. Kau layani Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk setiap kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika Engkau naik ke surga, Engkau akan menolong kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami akan melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi bagian dari firman-Mu. Kami akan dijemput oleh Engkau. Engkau akan datang kembali dan menjemput setiap kami yang ada. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memuji Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam doa syahadat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdiri di hadapan-Mu, bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh para jajaran pemimpin kami, pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan seluruh aparatur negara dan seluruh TNI, bahkan semua yang terlibat Tuhan dalam pejabat-pejabat kenegaraan Republik Indonesia ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menolong mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Kau memberkati seluruh gereja-gereja di muka bumi, terlebih-lebih gereja Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Jadikan gereja-Mu, jadikan hamba-hamba-Mu menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa di tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, penginjilan di desa-desa, di kota-kota, bahkan di lembah-lembah, dimanapun hamba-hamba-Mu memberitakan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan senantiasa ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kau memberkati gereja Pentakosta, pucuk pimpinan kami, sekjen dan anggota dewan, bahkan seluruh pendeta daerah dan pendeta resort, seluruh gembala sidang, seluruh pendeta dan pendeta muda, guru Injil, ketua pembela sidang, seluruh wadah-wadah yang ada, bahkan jemaat-Mu semua gereja Pentakosta Tuhan. Kau yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menopang seluruh pelayanan kami di gereja Antapanin Tuhan. Kau memberkati pelayanan kami di tempat ini. Hadirat-Mu senantiasa hadir dalam setiap pelayanan kami. Kau memberkati Tuhan seluruh umat-Mu yang hadir, bahkan setiap pekerjaan, usaha, pergumulan umat-Mu, hanya Engkau Tuhan sumber jawabannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga Tuhan kami menyerahkan seluruh anak-anak kami, baik yang dalam kandungan, praikit, remaja, pemuda Tuhan. Mari Bapa, semua anak-anak ini Tuhan hanya titipan ilahi buat kami besarkan, sehingga Engkau berkenan buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberikan, dan jerih lelahnya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa Tuhan buat Ibu Gembala Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan buat Ibu Gembala Tuhan. Pulihkan secara total oleh Ibu Gembala, pemulihan secara prima Tuhan buat terjadi buat Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan kami di sesi 1 ini, seluruh pelayan yang terlibat, seluruh umat-Mu yang akan pulang Tuhan. Tuntunan dan pimpinan-Mu boleh terjadi. Inilah yang menjadi doa syafaat kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, doa berkat Bapak Guru Ali Yusuf. Diberkatilah pribadi, keluargamu, setiap pekerjaan yang diperbuat tanganmu, memuliakan Tuhan dan diberkati untuk menjadi saluran berkat. Orang-orang muda, diberkati sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, karirmu, masa depanmu, gilang gemilang bersama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, anugerah dari Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.